Bagaimana bank dapat mempengaruhi pasar forex? Pasar forex adalah pasar perdagangan yang melibatkan mata uang dan salah satu pemain besar dalam pasar forex adalah bank. Bank dan institusi keuangan lainnya memiliki pengaruh yang besar terhadap mata uang yang ditransaksikan dalam pasar forex. Tapi bagaimana bank menggunakan pengaruh tersebut dalam pasar forex? Inilah yang akan dijelaskan secara rinci dalam artikel ini, apa, kapan, dan bagaimana bank mempengaruhi sirkulasi transaksi dalam pasar mata uang dunia. Bank dalam pasar forex. Dalam pasar forex, ada beberapa kategori bank yang beroperasi, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Bank sentral, bank investasi, bank komersial. Bank sentral. Bank sentral merupakan pemain kunci yang memainkan beberapa peran dalam pasar forex. 1. Devaluasi. Salah satu cara bank sentral mempengaruhi pasar forex adalah dengan devaluasi mata uang. Devaluasi merupakan bentuk kebijakan moneter, di mana bank sentral di suatu negara melakukan intervensi guna memperlemah nilai tukar mata uang negara tersebut. Ada beberapa alasan di balik tindakan ini. Di beberapa negara, devaluasi sengaja dilakukan untuk menjaga nilai tukar mata uang serendah mungkin, agar ekspor dari negara tersebut lebih murah dan menarik bagi konsumen asing. Bila upaya-upaya untuk mencapai tujuan ini sudah dilakukan namun hasilnya masih tidak sesuai dengan yang diharapkan, bank sentral memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi di pasar forex, contohnya dengan membanjiri pasar dengan mata uang lokal dan menggunakannya untuk membeli mata uang asing. Jepang adalah contoh negara yang menjalankan metode ini, dan Bank of Japan sudah 2 kali masuk ke pasar forex dalam 4 tahun terakhir karena alasan-alasan yang serupa. Contoh lainnya adalah Swiss. Swiss menggunakan mekanisme yang dikenal dengan sebutan minimum PEG untuk mencapai tujuan ini. Di bawah kebijakan ini, Swiss National Bank (SNB), Bank Sentral Swiss menetapkan minimum PEG di level 1.2000 untuk nilai tukar antara Swiss franc dengan euro. Untuk menjaga nilai tukar di level tersebut, SNB menjual Swiss franc dalam jumlah besar dan membeli euro, dolar US dan mata uang besar lainnya, yang menghasilkan pergerakan kurang lebih 1,500 pips di beberapa pasangan mata uang hanya dalam waktu 15 menit. Di beberapa negara berkembang, bank sentral secara berkala mendevaluasi mata uang domestik mereka, dengan membeli mata uang asing menggunakan mata uang domestik dalam jumlah besar, seringkali memanfaatkan tekanan inflasi untuk mempercepat prosesnya. Pada tahun 1994, Konfederasi Prancis dan Afrika, CFA, dipaksa untuk mendevaluasi 100% nilai tukar mata uangnya terhadap franc Prancis di bawah tekanan pemerintah Prancis. 2. Suku bunga. Di kebanyakan negara, bank sentral memiliki wewenang untuk menetapkan suku bunga. Suku bunga adalah indeks penting dalam ekonomi. Dalam perekonomian negara, suku bunga dijadikan acuan dalam mengkalkulasi yield obligasi, dan juga berfungsi sebagai alat pengontrol laju inflasi. Suku bunga juga berguna sebagai patokan bunga kredit bagi bank komersial. Biasanya, suku bunga adalah dasar perhitungan persentase yang harus dibayarkan bank komersial sebagai imbalan atas pinjaman yang diberikan bank sentral. Persentase tersebut kemudian ditingkatkan saat nasabah meminjam dari bank komersial. Suku bunga juga menentukan aliran dana investasi asing ke dalam suatu negara. Secara general, aliran investasi akan meningkat saat tingkat suku bunga tinggi. Investasi asing langsung atau yang lebih dikenal dengan FDI, Foreign Direct Investment, menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pengeluaran konsumen, yang kemudian berdampak pada meningkatnya produk domestik bruto, PDB, atau yang disebut juga GDP suatu negara. 3. Kuantitatif asing. Istilah kuantitatif asing sering diasosiasikan dengan kebijakan moneter inkonvensional yang digunakan bank sentral guna meningkatkan kepercayaan pasar dan menopang perekonomian, saat upaya konvensional yang biasa digunakan sudah tidak efektif lagi.
Metode ini menjadi populer di tahun 2008-2009 saat Bank Sentral berusaha menyelamatkan perekonomian dunia dari kondisi lumpuh total yang merupakan hasil dari krisis moneter dunia pada tahun 2008. Kuantitatif easing bekerja dalam beberapa cara, dan digunakan oleh bank sentral sesuai dengan kebutuhan. Salah satu cara penggunaan kuantitatif easing adalah saat bank sentral secara aktif membeli obligasi pemerintah. European Central Bank (ECB) dipaksa mengadopsi cara ini sebagai upaya menyelamatkan euro dari ancaman runtuhnya perekonomian di tahun 2012. Reaksi pasar terhadap kebijakan ini sangat besar.